Saya ke Pak Taufik dulu nih terkait dengan bagaimana proses pengawasan terkait daftar pilih saat ini. Apakah ada pelanggaran yang ditemukan? Ya, kalau kita bicara mengenai pemutakhiran data pemilih, ini juga prosesnya panjang juga nih Mbak Rizky. Dimulai dengan penerimaan DP4 dari Kemendagri yang disandingkan dengan daftar pemilih terakhir, terus dilakukan coklit ya, ke seluruh warga masyarakat yang masuk dalam DPT maupun potensi DPT dilakukan oleh petugas Pantarli namanya. Nah itu sudah dilewati semua. Dalam proses coklit tersebut yang sudah dilakukan oleh KPU, mendatangi ke rumah-rumah gitu ya. Coklit itu mendatangi ke rumah-rumah, mendata masyarakat berdasarkan data DP4 yang dikeluarkan oleh Mendagri. Itu Bawaslu Kota Palembang mengawasi petugas Pantarli melalui jajaran kami Panwasca maupun PKD di tingkat kelurahan itu melakukan yang namanya pengawasan melekat dan uji petik terhadap petugas Pantarli tadi. Nah, tapi kami tidak bisa mengawasi keseluruhan karena jumlah Pantarli yang cukup banyak, sekitar 4.765 orang, sedangkan jajaran kami cuma ada 1 orang di tiap kelurahan. Makanya kami melakukan pengawasan melekatnya itu berdasarkan sampel. Sampel. Kedua, setelah melakukan pengawasan melekat mendampingi langsung Pantarli dalam melakukan coklit, kami juga melakukan yang namanya uji petik. Yang sudah dilakukan oleh Pantarli tadi kami datangi lagi. Apakah sudah sesuai prosedur, mekanisme dan tata cara dalam proses pencoklikan tadi. Nah, itu. Ataukah masih ada warga masyarakat yang belum didata ataupun belum Namun dari temuan masyarakat ini Pak Taufik adanya Pantarli yang tidak menunjukkan surat tugas dan juga sudah dilakukan coklit tapi tidak diberikan stiker. Nah ini bagaimana nih Pak? Ada, memang beberapa kami temukan. Itu kami lakukan himbauan dan koreksi kepada petugasnya langsung maupun secara berjenjang. Kami sampaikan juga kepada KPU hasil temuan kami di lapangan pada saat proses coklit tadi. Di beberapa daerah, beberapa wilayah ada beberapa kami temukan misalnya tidak ditempel, terus ada yang terlewati, terus ada petugas yang tidak, misalnya belum menunjukkan surat tugas atau tidak memakai atribut gitu kan. Terus mungkin ada petugas yang tidak mendatangi langsung gitu kan. Nah itu sudah kami sampaikan semua hasil pengawasan kami itu kemarin itu cukup banyak juga ya Pak Kawal ya. Dan alhamdulillah KPU juga menerima dan memberikan menyampaikan kepada petugas Pantarli agar dilakukan perbaikan-perbaikan jadi dalam proses pencocokan atau penelitian tadi. Saya ke Pak Syawaludin ini untuk progres daftar pilih saat ini sampai sejauh apa Pak? KPU Kota Palembang mungkin beberapa bulan ini sudah melaksanakan ya yang sudah diceritakan oleh Pak Taufik tadi kan, dari mulai kita penerimaan DP4 dari KPU RI turunannya sampai ke kami KPU Kabupaten Kota, khususnya KPU Kota Palembang. Terus kami merekrutmen Pantarli itu sampai ke lapangan yang diceritakan oleh Pak Taufik tadi, dan alhamdulillah dari lapangan DCS sampailah di tanggal 12 kemarin kami pleno bersama. Itu DPSHP untuk perbaikan gitu kan. Memang proses ini panjang ya. Dan tadi kata Mbak Rizky tadi apa yang kami laksanakan dari temuan-temuan tadi, setiap rekomendasi ataupun pengajuan untuk perbaikan dari Bawaslu, kami KPU Kota Palembang itu menerima dalam artian kami meneliti ulang, kami cross check ulang, kami meminta tolong dengan PPS yang di tingkat kelurahan untuk mengecek di lapangan. Mungkin contoh di atas umur 90 tahun. Kan ini kan mungkin logikanya kan yang ada 116 tahun kemarin kan, itu apakah orangnya masih hidup atau sudah meninggal. Itu langsung kami, ini rekomendasi dari Bawaslu, ini salah satu contoh mungkin ya. Langsung kami cross check di lapangan, ini memang hidup. Nah, kedua mungkin yang Pantarli salah pas manual, seharusnya itu kelahiran tahun 2012 tertulis 2022 gitu kan. Itu kita cross check langsung ke lapangan. Kita temuin orangnya,
memang ada kesalahan penulisan karena itu manual. Nah, untuk sekarang seluruh rekomendasi untuk perbaikan berbentuk dokumen itu dari Bawaslu alhamdulillah sudah kami perbaiki semua, baik itu yang ganda, baik itu yang meninggal di bawah umur atau yang terindikasi umur di atas 50 tahun, kita cross check juga. Itu alhamdulillah sebelum kita pleno bersama DPSHP kemarin udah clear semua. Jadi kemarin. Setelah adanya proses perbaikan ini nanti ada tahapan apa lagi nih Pak terkait dengan daftar pilih? Tetap prosesnya perbaikan ya, DPSHP ini kan sampai kita menuju ke penetapan DPT kan. Kalau buat sementara ini mungkin penetapan kemarin terakhir jumlah dari DPSHP kita ya, perbaikan kemarin itu 1.229.528 mata pilih ya. Itu dari 18 kecamatan, 107 kelurahan, dan untuk TPS sendiri itu 4.777 TPS. Itu termasuk TPS khusus. TPS khusus ini kan cuma ada di LP sama lapas itu. Itu ada tambahan itu kan. Jadi buat sementara ini jajaran di bawah masih tetap bekerja. Apabila ada temuan dari warga yang belum masuk atau pindah atau datang, nah ini yang kita antisipasi terus sampai harapan kami KPU Kota Palembang sebelum penetapan DPT ini khusus di Kota Palembang tidak ada kendala lagi. Baik, untuk pemuktahiran DPT ini sendiri Pak di tingkat kapan Pak? Insya Allah di bulan Juni ya, bulan depan. Ini masih ada proses untuk perbaikan lagi kan. Ini kan mungkin yang kemarin kalau kendala di periode sebelumnya kan kita antisipasi itu untuk yang meninggal ya. Banyak desas-desus yang mati hidup lagi. Tapi di sini kami bekerja sama meminta dari pihak pemerintahan dalam hal ini Dukcapil. Kemarin sudah kita temukan itu kurang lebih 20.000 ya yang meninggal, dan kita prosesnya dibantu Bawaslu. Tingkat kelurahan kami minta dari pemerintah Palembang itu sampai ke tingkat kelurahan untuk mengeluarkan surat keterangan kematian. Baik, seperti ada data bayangan seperti itu Ini ya. ini informasi nih kenapa DPT yang jadi kisru ini permasalahan setiap periodenya ini yang meninggal. Karena gini Mbak Rizky, sejak saya masuk KPU ini ada jawaban. Karena kalau warga Palembang yang meninggal tidak mengurus akte kematian, maka NIK-nya tetap hidup. Karena di Dukcapil itu aplikasinya itu cuma non-aktif. Jadi kalau non-aktif berarti NIK-nya masih hidup. Orang yang meninggal, NIK-nya masih hidup. Jadi kami di Sidali walaupun kita delete, kita hapus, itu tetap keluar. Nah inilah sudah menemukan solusinya. Jadi selama proses dari Pantarli kemarin itu hampir kurang lebih 20 ribuan itu kita temukan yang meninggal. Jadi sekarang lagi proses kita mengajukan ke Dukcapil untuk segera dihapus sehingga tidak mengganggu ketika kita penetapan DPT ke depan. Kita terakhir nih ke Pak Taufik, bagaimana Bawaslu sendiri mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pemilu? Ya, jadi terkait pengawasan pemilu ini kita bicara global ya. Pengawasan pemilu, kami Bawaslu ini memang diamanatkan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Nah, pengawasan partisipatif ini dari semua lini ya, dari semua tahapan agar masyarakat terlibat langsung, bukan hanya partisipatif aktif dalam menyalurkan hak pilihnya, tapi juga ikut mengawasi dalam proses tahapan yang sedang berjalan ini. Atau bisa melaporkan langsung kepada Bawaslu Kota Palembang jika ada dugaan-dugaan pelanggaran. Tapi biarlah ranah penanganan pelanggaran tetap menjadi kewenangan Bawaslu untuk menanganinya gitu kan. Tapi kalau untuk pengawasan itu kami selalu menggalakkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, maupun stakeholder yang ada untuk sama-sama kita awasi. Ini ada buat himbauan masyarakat. Mbak Rizky juga bisa cek ya. Cek ini cuman syaratnya memasukkan NIK KTP itu dicek DPT online.go.id. Nah, seluruh masyarakat se-Indonesia bisa mengecek apakah sudah terdaftar
atau belum itu ketika dimasukkan NIK maka di situ keluar semua. Baik. Mulai alamat TPS berapa itu sudah masuk. Tapi apabila masyarakat tersebut sudah terdaftar. Kalau memang belum keluar di situ berarti terindikasi masyarakat tersebut belum terdaftar. Baik, tentunya ada fasilitas yang Ada, memudahkan untuk ya. masyarakat sendiri ya Pak ya. Sudah Dan canggih juga sekarang. selain sinergitas antara KPU dan Bawaslu, ini juga diperlukan Benar. peran masyarakat dalam proses pemilu nantinya. Kita juga berharap semua akan berjalan dengan aman, lancar dan juga kondusif. Saya tutup Sapa Sumbaksel hari ini saudara, tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Reski Oktara pamit, selamat beraktivitas dan tetap menyaksikan Kompas TV independen, terpercaya. Sampai jumpa.